Bab 239. Chen Ye memegang panah di telapak tangannya dan berjalan menuju Xiao Deng tidak jauh. Dia percaya bahwa jika Ling Feng tidak ingin mati, dia tidak akan pernah berani mengganggunya lagi. Tentu saja, jika dia benar-benar bodoh dan datang ke pengadilan kematian, dia bisa menghapusnya. Tapi kali ini, dia melakukannya dengan baik. Ling Feng ini datang untuk menemukannya, tidak diragukan lagi untuk memberinya bayi. Selain pedang pembunuh naga, sekarang dia telah memperoleh panah roh, kekuatannya sedikit lebih kuat. Ada juga sedikit lebih percaya diri dalam berurusan dengan sisi citik itu. Biro Seni Bela Diri Huaxia, bukankah mungkin kepala itu dikirim dari ribuan mil? Segera, Chen Ye masuk ke mobil dan langsung pergi ke villa. Ling Feng adalah satu-satunya yang tersisa di tempat, tinjunya mengepal erat, matanya yang merah menatap ke arah mobil itu pergi. Chen Ye. Ini agak menarik. Saya sudah lama tidak tertarik pada anak muda. Saya telah melihat begitu banyak bakat luar biasa di Cina, tetapi tidak ada yang bisa mengambil anak saya. Saya sangat ingin tahu, bagaimana kamu melakukannya? Tiba. Namun, jika kamu mengambil barang-barangku, jangan berharap untuk membebaskan diri dari istana Suemei. Kamu terlahir sebagai pembunuh. Kamu dilahirkan dari pembunuhan. Aku percaya waktu akan membuatmu berubah pikiran. Senyum aneh muncul dari sudut mulut Ling Feng, dan kemudian sosok itu menghilang ke dalam malam. Area Villa Mincui. Chen Ye mengembalikan pedang pembunuh naga ke dalam ruangan, tapi sekarang dia sakit kepala. Di masa lalu, pedang pembunuh naga adalah pedang patah dengan ukuran sedang yang bisa disembunyikan di tubuhnya. Sekarang setelah pedang pembunuh naga selesai, akan sedikit merepotkan untuk membawanya kemana-mana. Saya akan membawa tas penyimpanan orang tua itu jika saya mengetahuinya lebih awal. Saat Chen Ye mengeluh, batu hitam di sakunya sedikit bergetar. Detik berikutnya, dia benar-benar diskors di depan Chen Ye. Napas yang sangat kuat keluar. Apa maksudmu? Chen Ye Meiyu sedikit bingung. Itu normal untuk benda ini untuk melayang, tetapi biasanya ketika dia berkultivasi, agak aneh untuk keluar dari sakunya saat ini. Tepat ketika Chen Ye bingung, cahaya dingin melintas. Pedang pembunuh naga menghilang begitu saja. Itu menghilang begitu saja. Chen Ye terkejut, dia memikirkan sesuatu, dan menutup matanya untuk merasakannya sedikit. Datang ke pemakaman reinkarnasi dalam sekejap. Dan di atas kuburan reinkarnasi, ada pedang panjang tergeletak dengan tenang. Tebas pedang naga. Chen Ye sangat gembira, ini hanya menyelesaikan kebutuhan mendesaknya. Batu hitam ini bahkan memiliki kemampuan untuk menyimpan barang. Tapi dia memikirkannya, itu normal. Batu ini membawa kuburan reinkarnasi, dan harus menjadi roh tingkat atas. Bahkan ratusan kekuatan besar ada di antara mereka, dan kemampuan penyimpanannya lemah dibandingkan. Tepat saat Chen Ye berpikir, teleponnya berdering. Itu adalah Yingqing. Ye, aku tidak mengganggumu. Suara Yingqing datang dari ujung telepon. Terdengar sedikit serak dan lelah. Tidak, apa yang terjadi? Yingqing tidak ragu-ragu dan berkata, Tuan Ye, apakah Anda ingat apa yang saya katakan tentang masyarakat Wuhuang terakhir kali? Chen Ye terkejut dan memikirkannya, Yingqing memang menyebutkannya beberapa hari yang lalu. Tampaknya masyarakat Wuhuang telah mengambil tindakan. Dia tidak mengambil hati, dia benar-benar tidak suka organisasi negara pulau semacam ini. Apa yang harus ditakuti di tempat kecil? Tuan Ye, pukul 14.35 siang ini, sebuah kapal dari negara pulau sedang berlayar ke perairan Huaxia. Tim kami menemukan bahwa setidaknya ada 20 anggota inti masyarakat Wuhuang di kapal. Jiwa naga curiga bahwa itu menargetkan Tuan. Kamu. Karena rute yang diambil oleh pihak lain agak tersembunyi, ditambah dengan beberapa alasan khusus, tujuannya hilang. Apa alasan khusus? Chen Ye bertanya dengan cemberut. Kapal itu telah ditemukan oleh jiwa naga, tetapi tidak ada seorang pun di kapal itu. Tujuan panggilan saya adalah untuk mengingatkan Tuan Ye, dan saya akan terus melacak masalah ini. Setelah berbicara, Yingqing menutup telepon. Chen Ye tidak banyak berpikir, hanya membuang telepon dan terus mempelajari kuburan reinkarnasi. Setelah 1 jam lagi, Chen Ye menemukan bahwa teleponnya hidup kembali. Kali ini adalah pesan teks dengan konten yang sangat sederhana. Target telah ditemukan. Saya akan memimpin komando jiwa naga untuk mempersiapkan serangan bersenjata. Yakinlah, Tuan Ye. Chen Ye sangat lega dengan pekerjaan King. Dari kenalan Jiang Cheng, hingga sekarang menjadi instruktur kepala Dragon Soul, dia merasa cukup baik tentang King. Setidaknya, dia melihat darah dan kemampuan eksekusi prajurit khusus Huaxia dari Yingqing. Dia bahkan mempertimbangkan untuk memberi Yingqing kesempatan. Kekuatannya, apakah itu untuknya atau Cina, adalah hal yang baik.
Dan selama ini, Yingqing banyak membantunya. Sebaliknya, dia agak tidak bertanggung jawab, kepala instruktur jiwa naga. Kecuali untuk pertama kalinya dia ke pangkalan, dia tidak pernah ke sana lagi. Lupakan saja, luangkan waktu untuk pergi lagi. Pada malam hari, Chen Ye dan San Yi selesai makan malam dan berencana untuk jalan-jalan. Telepon Saku berdering. Dia menutup telepon tanpa sadar, tetapi setelah 10 detik, telepon berdering lagi. Shenzi kecil, jawab saja, toh, hanya beberapa orang yang tahu nomor teleponmu, kata San Yi. Chen Ye mengangguk dan melirik ID penelepon. Saya pikir itu adalah Yingqing, tetapi saya tidak menyangka bahwa panggilan itu dari Lei Shui. Dalam keadaan normal, Lei Shui tidak akan menyebut dirinya sama sekali. Dia mencium sesuatu yang salah. Panggilan tersambung. Tuan Ye, sesuatu terjadi, kata Lei Shui langsung. Kalimat ini saja membuat kulit Chen Ye berubah. Apa yang terjadi? Tuan Ye, tutup telepon. Ada SUV di depan villa Anda, dan saya di dalam mobil. Oke. Chen Ye menutup telepon, menjelaskan beberapa patah kata kepada San Yi, dan bergegas menuju SUV hitam itu. Lei Shui adalah satu-satunya yang masuk ke mobil, dan wajahnya agak berat. Apa yang terjadi? Chen Ye berkata dengan serius. Lei Shui menatap Chen Ye dalam-dalam dan berkata, sesuatu terjadi pada Yingqing. Nada kesepian. Mata Chen Ye menyipit, dan dia berkata dengan dingin, apa yang terjadi? Beberapa jam yang lalu, Yingqing mengirimiku pesan teks. Pada malam hari, 10 anggota tim komando jiwa naga melakukan tugas khusus di wilayah Laut Huaxia, tetapi 2 jam yang lalu, mereka semua kehilangan kontak. Hidup dan mati tidak pasti, bahkan jiwa naga menanamkan chip pendeteksi kehidupan di tubuh mereka, tapi tidak ada tanggapan. Yingqing adalah kapten tim ini. Menurut pengalaman biasa, mungkin. Lei Shui tidak melanjutkan pembicaraan, aura yang sangat bermartabat muncul di dalam mobil. Bahkan tangan pengemudi di depannya yang memegang kemudi penuh dengan urat biru. Saya tidak tahu apakah itu kemarahan atau kesedihan. Chen Ye tidak berbicara, dia hanya ingin memberi Yingqing kesempatan hari ini, tetapi sesuatu terjadi pada Yingqing. Konsumsi yang tidak menyenangkan? Apa Lucon? Dia pernah menghitung nasib Yingqing, meskipun roh jahat itu menjerat roda kehidupan, itu sama sekali bukan kematian dini. Apakah itu salah? Tinjunya terkepal, dan roh jahat naik ke langit. Kaca anti peluru di SUV memiliki retakan samar. Tepat ketika suasana sedang dingin, ponselnya berdering lagi. Sebuah pesan teks. Tanda tangan Yingqing. Bab 240. Ketika dia melihat pesan teks Yingqing, tidak hanya Chen Ye yang terengah-engah, tetapi juga Lei Shui menahan napas. Tiba-tiba, Lei Shui memikirkan sesuatu dan berkata, karena Yingqing dapat mengirim pesan teks, mengapa hanya mengirimnya kepadamu? Ada masalah. Chen Ye mengangguk dan berkata, tetapi saat ini pesan teks ini adalah satu-satunya petunjuk. Detik berikutnya, isi pesan teks terungkap. Hanya beberapa kata. Chen Ye, apakah kamu pernah mengalami keputusasaan? Chen Ye sedikit mengernyit, dia sudah menentukan bahwa pesan teks ini tidak dikirim oleh Yingqing. Yingqing tidak akan memanggilnya dengan nama depannya, apalagi mengucapkan kata-kata yang membosankan. Chen Ye mencoba menelepon, tetapi itu menjadi nomor kosong lagi. Tuan Ye, ini adalah pesan terenkripsi di internet. Tidak mungkin melacak sumbernya. Namun, karena pihak lain mengirim pesan teks ini, itu membuktikan bahwa Yingqing mungkin tidak mengalami kecelakaan. Lagi pula, metode verifikasi ponselnya sangat rumit. Chen Ye mengangguk, matanya gelap dan dalam, dia memikirkan sesuatu, dan bertanya, berapa banyak yang kamu ketahui tentang masyarakat Wuhuang? Tuan Ye, pada kenyataannya, jiwa naga dan masyarakat Kaisar Bela Diri telah memiliki banyak kontak dalam beberapa tahun terakhir. Orang-orang di negara pulau selalu gelisah. Seperti kepercayaan mereka, perkumpulan Kaisar Bela Diri selalu diambang. Dari sebuah comeback. Jiwa naga kami dan masyarakat Wuhuang memiliki konflik di perairan Laut Cina Selatan, dan keduanya hilang. Kami kehilangan 7 anggota. Pemimpin di balik layar masyarakat Wuhuang adalah Takeshi Kitano, yang sangat kuat dan memiliki 100.000 pengikut. Di negara pulau, Kitano Takeshi ini hampir dianggap sebagai keberadaan seperti dewa oleh penduduk pulau. Namun, ini agak aneh. Di masa lalu, tim komando jiwa naga dapat menangani personel yang dikirim oleh perkumpulan Kaisar Bela Diri, tetapi sekarang jiwa naga telah dimusnahkan. Saya khawatir mereka akan menghadapi keberadaan yang sangat kuat dari masyarakat Kaisar Bela Diri. Dalam menghadapi kategori ini, senjata termal tidak banyak berguna. Chen Ye tenggelam dalam pikirannya. Faktanya,
Sebagian besar alasan mengapa Yingqing mengalami kecelakaan adalah karena dirinya sendiri. Bagaimanapun, sekelompok orang dari masyarakat Wuhuang ini datang untuknya. Dia membunuh anggota masyarakat Wuhuang di Jiangcheng. Kelompok orang ini datang ke provinsi Jiangnan kali ini untuk membalas dendam pada diri mereka sendiri. Pesan teks yang mengancam itu adalah bukti terbaik. Saat itu, ponselnya berdering lagi. Kali ini, tautan yang aneh. Tuan Ye, apakah Anda keberatan menghubungkan ponsel Anda ke laptop ini? Saya akan meminta teknisi dari Dragon Soul untuk menganalisis situs webnya, kata Lei Shui. Dragon Soul masih sangat kuat dalam analisa teknikal. Chen Ye mengangguk dan menyerahkan telepon ke Lei Shui, hanya untuk melihat bahwa Lei Shui mengeluarkan kabel data dan menghubungkannya ke laptop di dalam mobil. Lei Shui melakukan operasi bergerak di komputer, dan kemudian menghela nafas lega. Tidak ada masalah dengan tautannya, itu seharusnya bukan virus. Setelah berbicara, Lei Shui mengklik tautannya. Detik berikutnya, sebuah gambar muncul di layar. Dalam gambar, sebenarnya ada 10 orang. Dan 10 orang itu semuanya adalah pejuang jiwa naga. Hanya saja 10 orang ini jelas dalam keadaan koma, tangan dan kaki mereka terikat, dan tubuh mereka dipenuhi luka berdarah. Melihat adegan yang mengejutkan ini, Chen Ye mengepalkan tinjunya. Di provinsi Jiangnan, dia adalah pemburu yang menakutkan. Tapi di jiwa naga, dia adalah kepala instruktur jiwa naga. 10 orang ini, dengan kata lain, semuanya adalah prajuritnya. Melihat sekelompok orang ini begitu terluka, bagaimana mungkin Chen Ye tidak marah? Bahkan Lei Shui membanting tinjunya ke udara dan mengucapkan kata-kata kotor, persetan dengan Wuhuang Society. Segera, seorang pria dengan topeng badut muncul di gambar. Sambil memegang pedang samurai di tangannya, pria itu melihat ke depan kamera, dan lengkungan menyeramkan muncul di sudut mulutnya. Chen Ye, kita akhirnya bertemu, kamu lebih muda dari yang kukira. Mata Chen Ye dingin, dan dia berkata dengan ringan, biarkan mereka pergi, aku bisa memaafkan masalah ini. Pria di foto itu sepertinya mendengar sesuatu yang lucu, dan tertawa. Apakah kamu menyuruhku? Kapan kamu orang Tionghoa menjadi begitu kuat? Chen Ye masih mengulangi, biarkan mereka pergi. Suaranya semakin dingin, dan untuk beberapa alasan, jendela mobil tertutup lapisan es. Pria itu mengabaikan Chen Ye, tetapi datang ke prajurit jiwa naga yang tidak sadarkan diri dan menendang dadanya. Prajurit jiwa naga itu langsung bersih, dan dia memuntahkan seteguk darah. Ketika dia melihat pria di depannya, urat di lehernya meledak dan dia meraung. Pria itu masih tersenyum, dan topeng badutnya terlihat sedikit mengerikan. Tiba-tiba, pedang samurai di tangannya diletakkan di bahu prajurit jiwa naga, dan kemudian dia melihat ke kamera. Selanjutnya, tolong tonton pertunjukan yang luar biasa, bagaimana? Aku selalu ingin tahu tentang tim seperti apa jiwa naga Huaxia. Setelah berbicara, pedang samurai di tangan pria itu mengembun dengan kekuatan, merobek pakaian prajurit jiwa naga, dan langsung jatuh ke bahunya. Darah merembes keluar. Apa? Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Rasa sakit yang kuat hampir membuat prajurit jiwa naga hampir pingsan, dan matanya merah. Pria itu berhenti dengan cepat, dan dia berkata kepada prajurit jiwa naga, dengar, selama kamu mengatakan di depan kamera, orang Cina adalah babi Cina, aku akan mempertimbangkan untuk melepaskanmu, dan rasa sakitmu juga akan terpengaruh. Tidak lebih, mungkin aku akan memperbaiki luka untukmu. Mata prajurit jiwa naga merah, dan dengan, dia meludahkan seteguk darah, yang memercik ke topeng dan pakaian pria itu. Huaxia tidak bisa dipermalukan. Bahkan jika kamu membunuhku, itu sama saja. Hanya ada ketegasan di mata Dragon Soul Warrior. Karakter paling dasar dari Dragon Soul Warrior adalah kesetiaan mutlak. Setelah mendengar ini, senyum muram pria itu melebar, lengannya sedikit lebih kuat, dan pedang samurainya sedikit tenggelam. Semakin banyak darah. Anda bahkan dapat melihat tulang. Apakah kamu yakin tidak akan mengatakannya? Aku ingin melihat seperti apa daya tahan Dragon Soul Warrior itu. Dia tidak percaya bahwa orang-orang ini lebih baik mati. Prajurit jiwa naga memiliki urat biru di sekujur tubuhnya dan kesakitan yang tak tertahankan, dia mengatupkan giginya. Setelah itu, dia meraung, masyarakat Wuhuang adalah binatang buas. Bunuh aku, hanya itu yang bisa dikatakan. Pada saat ini, wajah pria itu berubah total. Tendangan lain ditendang di perut Dragon Soul Warrior. Darah menyembur. Namun, mata dari Dragon Soul Warrior menunjukkan ketegasan yang tak tertandingi. Ini adalah jiwa naga. Ini adalah prajurit Huaxia. Pada saat ini, Chen Ye di dalam mobil terbakar amarah. Dia tidak bisa mengendalikan dirinya lagi dan meninju pintu. Pintunya penyok. Semua kaca anti peluru pecah dan keluar. Pengadilan kematian. Lei Shui ingin tenang, tetapi ternyata itu tidak mungkin. Bawahannya disiksa seperti ini, siapa yang tahan?
Matanya terbakar amarah, dan dia berkata ke kamera, Huaxia memperingatkanmu untuk terakhir kalinya. Jika kamu berani melukai prajurit jiwa naga lagi, konsekuensinya pasti tidak akan ditanggung oleh masyarakat Wuhuangmu.